dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Adakah di antara kalian yang mengetahui istilah narkolepsi? Narkolepsi adalah gangguan sistem syaraf yang menyebabkan rasa kantuk berlebih serta tertidur secara tiba-tiba tanpa mengenal waktu dan tempat. Narkolepsi yang disertai katapleksi akan menyebabkan lemahnya otot secara tiba-tiba, ditandai dengan tungkai yang terasa lemas, penglihatan ganda, kepala lunglai, dan rahang turun. Kondisi ini dapat terjadi selama beberapa detik hingga menit dan biasanya dipicu oleh emosi tertentu seperti kaget, marah, sedih, bahkan tertawa bahagia. Begitulah yang terjadi dalam film Nan Sigepu Manitan yang dibintangi oleh aktor ternama Vishal, disutradarai oleh Tiru dan dirilis pada tahun 2014. Film Nan Sigepu Manitan mengisahkan tentang upaya seorang pemuda yang memiliki narkolepsi membalas dendam kepada para pelaku pelecehan dan kejahatan yang menimpa kekasihnya. Mampukah ia menjalankan misinya? Dan bagaimana cara ia mengatasi narkolepsi ketika emosi melanda? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Malam itu, di salah satu gerbang kereta api, 4 serangkai preman kepergok membawa beberapa botol miras. Polisi yang bertugas kala itu menegur mereka. Namun salah satu preman tidak terima lalu menyeret kerah baju sang polisi, menjulurkan kepala polisi tersebut keluar bordes kereta hingga kepala sang polisi membentur sebuah tiang dan polisi itu pun terpental. Di waktu yang sama di tempat lain, 3 pemuda mengantar salah satu dari mereka untuk berburu senpi. Mereka adalah Indiran, Satis, dan Karuna. Indiran menginginkan senpi itu untuk membalas dendam kepada para pelaku kejahatan dan pelecehan yang menimpa kekasihnya, Mira, yang kini sedang koma. Akhirnya, senpi pun didapat dari seorang preman lokal. Ketika Indiran kembali ke rumah, ia membuka daftar keinginan sembari mengingat masa lalunya. Kala itu Indiran kecil sedang mengikuti upacara sekolah. Sumati, ibunya, adalah salah satu guru di sana. Ketika tengah melakukan pengkhidmatan, teman Indiran yang berada tepat di belakangnya tak sengaja bersin, dan seketika Indiran jatuh pingsan. Sejawat Sumati, ibu Indiran, yang bersimpati menyarankan Sumati untuk membawa Indiran periksa. Mulanya Sumati menolak. Ia nyaris putus asa sebab tak ada satupun kuil, gereja, hingga masjid yang dapat menyembuhkan Indiran. Namun guru itu tak menyerah untuk meyakinkan Sumati. Akhirnya, Sumati pun mau membuat janji temu dengan sang dokter. Setelah melakukan sederet pemeriksaan, diagnosis pun meluncur dari mulut sang dokter bahwa Indiran kecil menderita sebuah gangguan tidur bernama narkolepsi. Di mana ketika ia mengalami emosi ekstrim seperti kaget, marah, sedih, bahkan tertawa atau bahagia, serangan tidur akan terjadi membuatnya hilang kendali. Saat dokter bertanya tentang prestasi Indiran, Sumati menjawab bahwa putranya adalah bintang kelas. Dokter setuju mendengar hal itu, sebab narkolepsi biasa terjadi pada orang-orang jenius seperti Thomas Alva Edison dan Winston Churchill. Tidurnya seorang narkolepsi bisa mendengar apa saja yang dikatakan oleh orang sekitarnya saat itu. Itulah kelebihan Indiran, dan sejak mengetahui hal itu, Sumati sudah tak begitu khawatir lagi. Namun, Indiran perlu ditemani setiap saat. Indiran berasal dari keluarga sederhana. Ibunya seorang janda, ayahnya sudah lama meninggal. Bagi Sumati, Indiran adalah suatu anugerah. Beberapa tahun kemudian, Indiran sudah beranjak dewasa. Ia sudah lulus sekolah dan pagi itu ia hendak pergi menghadiri interview kerja. Dengan ditemani sahabatnya Satis, Indiran mendatangi perusahaan yang memanggilnya. Untuk keselamatan, Satis mewajibkan Indiran mengenakan sabuk pengaman selama berkendara. Tiba di sana, Indiran gugup menghadapi interview pertamanya. Ia menyanyi tak jelas untuk menenangkan dirinya sendiri. Tunggade tambi, tunggade. Membuatnya nampak aneh di mata kandidat lain. Tapi tak mengapa, bagi Indiran yang penting dirinya tetap terjaga. Tibalah giliran Indiran menjalani interview dan akhirnya ia pun lolos seleksi. Namun saking senangnya ia mendapat penawaran gaji tinggi, narkolepsi datang menghampiri. Indiran lunglai saat itu juga. Ketika perusahaan mengetahui riwayat narkolepsinya, kesempatan kerja itu pun lewat. Indiran banyak keluar masuk perusahaan, namun hal serupa terus berulang.
Untuk akademik, Indiran tak perlu diragukan. Akan tetapi, narkolepsi menghalanginya mendapat sebuah pekerjaan. Akhirnya ia putuskan untuk bekerja online tanpa harus patuh dan tunduk pada siapapun. Di masa kekosongannya, datang beberapa orang dari Medical College memintanya bekerja sama untuk dijadikan contoh kepada mahasiswa guna memahami narkolepsi. Melihat adanya peluang untuk modal usahanya, Indiran menawarkan Rp50.000 untuk satu kali pertemuan. Toh selama ini orang tetap melongo melihat narkolepsinya dan itu mereka lakukan secara gratis. Sebab itu, Indiran membiarkan Medical College membayarnya untuk ditonton mahasiswa mereka. Di sana, para mahasiswa nampak antusias mempelajari dan memahami tentang narkolepsi. Salah satu mahasiswi bertanya, apakah seorang pengidap narkolepsi bisa berhubungan layaknya suami istri? Mendengar pertanyaan itu, Indiran menunduk menyadari kekurangannya. Sang narasumber pun menjawab bahwa pengidap narkolepsi tidak bisa berhubungan suami istri sebab emosi ekstrim akan membuatnya tiba-tiba tertidur. Sekali lagi itu bukan masalah bagi Indiran. Sekarang yang penting ia akan mendapatkan uang dan hendak membelikan ibunya sesuatu. Sebuah sari ia belikan untuk sang ibu dari gaji pertamanya. Sumita terharu akan hal itu. Sisanya Indiran gunakan untuk memulai bisnis online-nya dari rumah. Di lain waktu, ketika serangan narkolepsi terjadi, dua sahabatnya Satis dan Karunalah yang menjaga. Sejak bisnis online-nya lancar, Indiran meminta ibunya berhenti bekerja. Suatu hari, saat mendengar Karuna terlilit hutang, Indiran juga membantunya. Dua dari daftar keinginannya kini telah tercapai, menerima gaji pertama dan meminta ibunya berhenti bekerja. Keinginan ketiga adalah ia ingin mulai berjalan sendiri, dan ketika mendengar bel mobil yang melintas dengan kecepatan tinggi dan nyaris menyerempetnya, pandangan Indiran pun menjadi ganda dan ia lunglai seketika. Narkolepsi kembali menyerangnya. Seorang penipu yang menemukannya memanfaatkan kondisi Indiran untuk mendapatkan uang dengan menipu banyak orang. Menyatakan jika mereka bersaudara, sangat miskin, pemuda itu meninggal dan tak ada biaya untuk pemakaman. Banyak orang melemparkan uang, namun ada satu gadis baik hati yang bersimpati mendonasikan uangnya. Gadis itu bernama Mira. Setelah Mira pergi, penipu itu membubarkan kerumunan lalu membagi sedikit uang kepada Indiran. Si penipu tak tahu jika meski terlelap, Indiran dapat mendengar semua percakapan saat itu. Suatu ketika di pusat perbelanjaan, Indiran tak sengaja bertemu Mira. Ia memberanikan diri mendekati Mira atas dorongan Satis dan Karuna. Tak disangka, saat melihat Indiran, Mira berteriak syok melihat orang yang telah dinyatakan mati hidup kembali. Mereka berdua pun ambruk bersama. Ketika siuman, Indiran menjelaskan semuanya kepada Mira, dan begitulah awal mula pertemanan mereka. Hingga Mira meminta nomor handphone Indiran. Esoknya, rumah Mira kedatangan tamu, seorang pemuda bernama Kartik, bisnismen dari Bangalore yang hendak dijodohkan dengan Mira. Namun Mira menolak perjodohan itu sebab baginya Kartik tak masuk kualifikasi. Di tengah kegalauan, Mira menghubungi Indiran mengajaknya bertemu. Indiran yang saat itu juga tengah dilanda kegundahan setelah perjodohan yang diatur ibunya ditolak oleh seorang gadis, akhirnya ia pun menyetujui ajakan Mira. Esoknya di Newtown Cafe, Mira memberitahu teman-temannya tentang Indiran si pemuda narkolepsi. Mira memperingatkan teman-temannya hanya untuk melihat saja tanpa berbuat apapun kepada Indiran. Sesaat kemudian, tibalah Indiran bersama Satis menemui Mira. Saat Satis beranjak pergi, teman-teman Mira mengagetkan Indiran dan seketika narkolepsinya kambuh. Mira panik dan memarahi teman-temannya. Mira membela Indiran di hadapan mereka. Teman-teman Mira pun menyesal dan meminta maaf padanya. Saat siuman, Mira mengantar Indiran pulang. Ia masih merasa tak enak pada pemuda itu. Saat hendak turun dari mobil, Indiran mengucap terima kasih sebab Mira telah membelanya di hadapan teman-teman Mira. Sontak Mira terkejut. Bagaimana Indiran bisa tahu? Lalu Indiran menjelaskan bagaimana ia bisa merekam apapun yang ia dengar saat tertidur. Mira yang makin takjub pada Indiran meminta ikut mampir ke rumahnya. Sumati terkejut saat tahu putranya membawa pulang seorang gadis. Mira disambut hangat oleh ibu Indiran. Sumati berdoa supaya gadis itu menjadi menantunya. Indiran mengajak Mira melihat-lihat kamarnya. Hingga
hingga Mira menemukan daftar keinginan Indiran dan ia bertanya satu persatu tentang daftar tersebut. Mulai dari gaji pertama Indiran, lalu ibu Indiran yang berhenti kerja sejak putranya produktif dari bisnis online, hingga Indiran yang berjalan sendiri yang menjadi awal pertemuan mereka. Dan ada 7 lagi daftar keinginan Indiran yang tersisa. Mira mewujudkan satu persatu sisa keinginan Indiran yang terdaftar. Di antaranya menonton pertunjukan, meminta maaf pada teman perempuan Indiran yang menyatakan cinta pada Indiran saat kelas 8, namun narkolepsinya kambuh saat itu, hingga membantu Indiran mendapatkan ciuman pertama. Ya, begitulah cara pengungkapan rasa cinta Mira pada Indiran, meski otomatis narkolepsi pemuda itu tiba-tiba kambuh. Esoknya, Mira dan Indiran memberanikan diri menghadap ayah Mira untuk meminta restu hubungan mereka. Namun saat tahu bahwa Indiran mengidap narkolepsi dan itu mengancam garis keturunannya, ayah Mira menentang hubungan mereka. Uang, kasta, warna kulit tidaklah penting bagi ayah, tapi memiliki anak itu penting. Memiliki ahli waris itu penting, ucap ayah Mira. Sejak penolakan itu, Indiran mencoba menjauhi Mira. Namun Mira terus berjuang untuk cintanya. Ketika Indiran mematikan ponselnya, Mira mendatangi rumah Indiran. Ia tak terima Indiran melepaskannya begitu saja. Mira tak peduli pendapat orang tuanya. Yang jelas, ia mencintai Indiran dan ingin memilikinya. Untuk memenuhi ambisi ayah Mira supaya memiliki ahli waris, Mira mendesak Indiran menemukan cara agar ia tetap terjaga. Tak ada cara lain untuk membuktikan pada ayah Mira bahwa Indiran bisa memberikan ahli waris padanya. Satu-satunya cara adalah dengan mengatasi narkolepsi Indiran. Indiran ingat bahwa ia tetap terjaga saat mandi, saat bersentuhan dengan air. Dari situlah Mira nekat melakukan suatu hal yang disebut dosa jika mereka belum resmi menikah. Mira membawa Indiran di salah satu bangelaunya. Kemudian ia menjatuhkan Indiran ke dalam kolam renang, lalu mereka pun bergumul di sana. 2 bulan setelah kejadian di kolam renang itu, Mira mengajak Indiran ke kamar mandi, menyalakan shower membasahi pemuda itu untuk menghindari narkolepsinya. Lalu Mira mengabarkan berita yang menggembirakan, di mana ia telah dinyatakan hamil. Betapa bahagianya mereka. Mira siap menerima sumpah serapah ayahnya, tapi ia yakin ayahnya pasti menikahkan mereka. Namun, rencana tak serta-merta berjalan mulus. Bahkan sebuah tragedi bermula dari sini. Malam itu hujan turun dengan derasnya. Mobil Mira melaju hendak menuju rumahnya untuk memberitahukan kebenaran pada sang ayah bahwa asumsinya jika Indiran tak dapat memberikannya ahli waris adalah salah. Namun di tengah perjalanan terjadi pengalihan jalur. Mira mengemudikan mobilnya mengikuti rambu. Namun sebuah mobil mengikuti mereka. Mobil warna merah itu menghadang laju mobil Mira. Mira menginjak rem yang mengakibatkan suara decitan mobil dan membuat mobilnya terhenti mendadak. Situasi menegangkan itu menjadikan Indiran mengalami narkolepsi. Ia pun tertidur. Sementara Mira berusaha menghindar, namun mobil merah itu terus menghalangi jalannya. Sampai akhirnya Mira turun mengetuk kaca mobil pengemudi mobil merah dan beberapa saat kemudian sesuatu yang buruk terjadi. 4 pria tak dikenal turun dari mobil lalu menyerang Mira. Mira memohon pada mereka untuk mengasihaninya sebab saat itu ia tengah hamil. Namun mereka tak peduli. Mereka memukul, menampar, hingga menjambak rambut Mira dengan tidak manusiawi. Gelap malam dan derasnya hujan menjadi saksi kebiadaban mereka. Mira berteriak, menjerit, menangis, berusaha membangunkan Indiran, namun sedikit pun Indiran tak berkutik. 4 pria tak dikenal itu memperkosa Mira secara brutal. Air mata Indiran berlinang mendengar jeritan dan rintihan Mira. Hingga salah satu handphone pelaku berdering. Pemilik handphone itu menjawab, "Ya, Sekar di sini. Sebentar lagi kami datang," ucap preman yang bernama Sekar itu. Semua kebiadaban mereka terekam oleh otak Indiran. Mereka meninggalkan Mira begitu saja. Sesaat kemudian polisi tiba di TKP. Usai menerima laporan Indiran yang saat itu siuman dari narkolepsinya. Segera Mira dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kondisinya kritis dan sangat memprihatinkan. Bersama Satis dan Karuna, Indiran tak diperbolehkan menengok Mira oleh tim medis. Mengetahui kemalangan menimpa putrinya, ayah Mira mengamuk pada Indiran. Ia memaki pemuda itu hingga narkolepsi Indiran kambuh.
Ayah Mira melarang Indiran mendekati Mira lagi. Saat itu juga, dokter menyampaikan jika kekerasan seksual yang diterima Mira menyebabkan gugurnya kandungan Mira yang sudah berusia 2 bulan. Indiran dan 2 temannya diusir dari rumah sakit. Satis dan Karuna memapahnya pulang. Sementara itu, 4 serangkai preman mendapat info jika Mira masih koma dan belum meninggal. Karena itu mereka membuat planning ulang untuk menuntaskan riwayat gadis itu. Sumati terkejut mengetahui musibah yang menimpa Mira. Sementara itu, Indiran yang murka berniat membalas dendam kepada para pelaku. Esoknya di police station ketika dimintai keterangan, Indiran menyatakan ia tak mampu mengingat detail kejadian malam itu. Ayah Mira sendiri menyatakan para pesaing bisnisnya tak mungkin berbuat senekat ini. Pecah kembali amarah ayah Mira kepada Indiran. Beruntung polisi melerai keduanya. Indiran yang diliputi amarah mendatangi TKP. Ia berusaha mengingat kembali detail kejadian tadi malam. Indiran melakukan investigasinya sendiri. Ia melakukan rekonstruksi mandiri. Narkolepsi kembali menyerangnya saat Indiran berusaha mengidentifikasi pelaku dan sedih mengingat hal buruk menimpa kekasihnya. Satis dan Karuna yang setia menemani Indiran membiarkannya tertidur hingga bangun sendiri. Saat bangun itulah Indiran mengatakan pada kedua temannya bahwa ia membutuhkan senpi untuk menuntut balas pada pelaku. Saat itu Indiran berhasil mengingat sebuah nama ketika salah satu handphone berdering dan menyebut dirinya bernama Sekar. Sementara itu, 4 serangkai preman memantau Mira yang telah dibawa pulang. Keluarganya memutuskan untuk merawat Mira yang koma di rumah mereka, guna mempermudah monitoring perkembangan kesehatan Mira. Siang itu, Indiran bersikeras ingin melihat kondisi Mira. Menyaksikan kegigihan pemuda itu, ayah Mira pun luluh, mengizinkan Indiran melihat putrinya. Mira terbaring dalam koma. Hidup gadis itu masih bergantung pada peralatan medis yang melekat di tubuhnya. Indiran tak kuasa menahan kesedihan. Ia menguatkan dirinya sendiri untuk tidak terserang narkolepsi di saat begini. Tekadnya sudah bulat untuk menuntut balas pada para pelaku. Esoknya, setiba di rumah, Indiran melihat ayah Mira keluar dari rumahnya. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi. Ternyata ayah Mira mengantar putrinya untuk dirawat oleh Indiran. Ayah Mira yakin kesembuhan Mira ada pada Indiran. Mereka berdua saling mencintai. Mira yang koma akan mampu berkomunikasi dengan cinta sejatinya. Ayah Mira menitipkan putrinya dan berpesan supaya Indiran menjaganya. Indiran kembali membuka daftar keinginan terakhirnya. Sebagai seorang pengidap narkolepsi, Indiran ingin berdiri dan melawan jika sesuatu yang buruk terjadi padanya, keluarganya, temannya, atau bahkan kekasihnya. Dan itulah daftar keinginan ke-10 Indiran. Dan kini, ia ingin menuntut balas atas hal buruk yang menimpa kekasihnya. Tak cukup hanya mengandalkan polisi, ia harus segera bertindak. Indiran melacak satu persatu teman Mira, mencari tahu siapa yang sekiranya berkemungkinan menjadi musuh Mira. Salah satu teman Mira mencurigai Kartik sebagai seorang yang patah hati sebab pinangannya ditolak Mira kala itu. Indiran mendatangi Kartik, mencegat di tengah jalan seraya menodongkan senpinya. Tapi Kartik memiliki alasan kuat untuk tidak melakukan hal sekeji itu kepada Mira. Kartik pun lolos dari daftar tersangka. Indiran kembali melacak ke pemukiman kumuh Utandi yang ditengarai sebagai sarang preman. Dan lagi-lagi upayanya nihil. Namun satu poin untuk mengatasi narkolepsinya didapat di sana. Indiran melihat seorang bocah tuli yang tetap tersenyum ketika seseorang menghardiknya. Dari situ ia mendapat ide untuk membeli sebuah Walkman. Kini sebuah headset menyumbat kedua telinga Indiran. Jadi ia tak akan mendengar hal-hal yang mengagetkan dan memicu narkolepsinya. Teknik itu pun berhasil. Saat terjadi ledakan listrik, Indiran tak mendengarnya sama sekali. Indiran mulai berlatih mendengar suara-suara dahsyat dengan menyumbat telinganya menggunakan headset Walkman. Siang itu seorang polisi menyerahkan file daftar tersangka kasus pemerkosaan Chennai tahun lalu secara diam-diam. Polisi tersebut menyebutkan jika setengah pemerkosa telah dipenjara namun yang lain masih berkeliaran di luar sana. Dan dalam nama yang terdaftar tidak dijumpai nama Sekar. Sebab itulah polisi yakin Sekar termasuk salah satu pelaku kejahatan yang masih berkeliaran. Polisi itu bersimpati pada Indiran dan berharap semoga Indiran dapat membekuk para pelaku. Sejak
Sejauh ini penyelidikan polisi hanya baru menghasilkan info jika mobil pelaku berwarna merah. Berbekal keterangan tersebut, Indiran mulai melacak nada dering setiap orang yang sama dengan pelaku bernama Sekar. Penyelidikan membawanya hingga ke sebuah pom bensin di mana ada mobil merah yang hendak mengisi angin ban mobil. Suara-suara yang dimunculkan mobil tersebut sama persis dengan mobil pelaku di malam kejadian itu. Indiran menghampiri pengemudi mobil tersebut dan si pengemudi bersumpah bahwa mobil ini baru saja diambilnya dari bengkel di Saligramam. Dan benar saja, itu adalah bengkel tempat di mana Sekar bekerja. Indiran mendatangi bengkel tersebut, tapi sayangnya bengkel sedang tutup sebab para mekanik sedang beristirahat. Bersama Satis, Indiran pun memutuskan untuk menunggu di depan kios hingga bengkel tersebut buka. Saat Sekar mampir ke kios itu, ia menyadari bahwa Indiran mencarinya. Indiran yang malam itu hanya mendengar suara pelaku tanpa mengenali wajahnya, tak mengira bahwa yang dicari ada di dekatnya. Sekar cepat-cepat menjauh dari Indiran. Ketika si pemilik kios memberitahunya bahwa itu mekanik yang mereka cari, Indiran langsung mengejarnya. Satis langsung menelpon Karuna berharap bantuan. Dengan headset Walkman yang menyumbat telinganya, Indiran lari mengejar Sekar hingga tiba di sebuah bangunan kosong. Di sana mereka bermain layaknya kucing dan tikus. Saat Indiran lengah, Sekar memukulnya hingga tersungkur, kemudian ia berlari menaiki tangga. Sekar terus berlari menjauhi Indiran, namun naas, tiba-tiba ia tertusuk saja. Karuna menikam dan membekap Sekar. Seraya ia kembali menghujamkan pisau pada perut Sekar. Dari sini terungkap bahwa dalang dibalik semua ini adalah Karuna. Entah apa motifnya, yang pasti Karuna adalah musuh di dalam selimut. Pada akhirnya Karuna menutup bab Sekar dengan tikaman terakhirnya. Untuk mengelabui Indiran, Karuna melukai perutnya sendiri dengan sebilah pisau yang digunakan membunuh Sekar. Mendengar teriakan Karuna, Indiran datang menolongnya. Karuna berkata ia datang setelah Satis menelpon dan memberitahu bahwa Indiran mengejar pelaku hingga ke sini. Ia datang untuk membantu, namun sang pelaku justru melukainya dan melarikan diri. Indiran pun percaya, meski nyatanya jasad Sekar ada di dalam tong sampah. Di rumah sakit, dokter menyatakan jika luka Karuna tak begitu serius, jadi ia bisa beristirahat untuk hari ini saja. Lalu, apakah motif yang melatar belakangi Karuna bertindak sekeji itu? Jadi ceritanya begini. Beberapa tahun lalu, sepulang merayakan pesta malam tahun baru 2010, Indiran, Satis, Karuna, dan istrinya Kavita mampir ke rumah teman mereka Arafin. Arafin adalah pebisnis sukses, berasal dari keluarga kaya raya. Orang tuanya tinggal di luar negeri. Malam itu Indiran dan Satis lebih dulu lelap setelah lelah berpesta, sedangkan Karuna terlalu banyak minum hingga tumbang. Tersisa Arafin dan Kavita yang masih terjaga. Saat Kavita pergi ke toilet, Arafin menyusulnya. Kemudian ia merayu Kavita dengan sogokan sebuah cincin berlian. Mulanya Kavita menolak, namun ia terdesak dan akhirnya kamar menjadi saksi bisu adegan keakraban antara Arafin dan Kavita. Tak disangka, Indiran mengetahui hal itu. Esoknya Indiran mendatangi Kavita di kantornya. Ia menegur Kavita sebab tak tega sahabatnya dihianati. Karuna sama sekali tak pernah bermain wanita, bela Indiran. Indiran meminta Kavita untuk tak lagi menemui Arafin. Namun nyatanya, Kavita kembali menemui Arafin. Ternyata selama ini Kavita dan Karuna bersekongkol untuk menggasak uang Arafin. Hal itu diketahui Indiran saat tak sengaja berkunjung ke flat Karuna dan hanya ada Kavita di sana. Kejanggalan nampak jelas dari gerak-gerik Kavita, apalagi ketidaksesuaian jawaban Kavita saat ditanya di mana Karuna. Kavita menjawab jika Karuna belum pulang, namun handphone Karuna ada di sana. Padahal tadi sore Indiran masih bertelepon dengan Karuna. Kavita gelagapan. Ia menjawab jika Karuna sempat pulang setelah itu dan handphonenya ketinggalan. Sebab tak percaya begitu saja, Indiran menunggu di tangga menuju flat Karuna. Tak pernah ia jumpai Karuna melintas tangga flat itu. Tapi saat Indiran menelpon, Karuna berkata ia baru saja tiba. Kecurigaan Indiran makin kuat. Akhirnya, ia mengatakan kebenaran pada Arafin.
Arafin marah mendatangi flat Karuna. Sebab merasa ditipu, ia menuntut uang-uang berikut harta bendanya kembali. Namun Kavita menjawab ketus jika bobok bareng itu tidak gratisan. Arafin kalap menampar Kavita hingga kepala Kavita membentur sudut bufet. Kavita tersungkur, kepalanya berdarah dan ia tewas seketika. Tak terima istrinya tewas, Karuna memukuli Arafin sebelum akhirnya menikam pemuda itu. Cerita Arafin dan Kavita pun berakhir sampai di situ. Karuna menangis mendatangi rumah Indiran, berkata jika Kavita lari bersama Arafin meninggalkannya. Indiran dan Satis percaya begitu saja dengan cerita bohong Karuna. Bahkan mereka menemani Karuna melaporkan kasus tersebut ke polisi. Namun 3 tahun berselang, tak sedikit pun kebohongan Karuna terungkap. Selama itu pula, Karuna menyimpan dendam pada Indiran. Ia bertekad untuk membuat Indiran merasakan sakit dan kehilangan seperti apa yang ia rasakan selama ini. Baginya, jika Indiran tak ikut campur urusannya kala itu, Kavita tak akan tewas di tangan Arafin dan Arafin tak akan tewas di tangannya. Sebab motif itulah Karuna menyewa 4 serangkai preman untuk mencelakai kekasih Indiran. Begitulah ceritanya. Dan sekarang Karuna mengarang cerita baru pada Guna, pimpinan preman itu. Ia berkata jika Indiran telah membunuh Sekar. Guna yang marah meminta Karuna membawa Indiran kembali ke TKP. Malam itu Karuna dan Indiran mendatangi lagi lokasi hilangnya Sekar. Tak lupa Indiran memasang headsetnya dan menaikkan volume Walkman. Sementara itu Karuna berkata ia akan mengecek di lantai atas. Niatnya ia ingin berkompromi dengan Guna dan yang lain. Namun Guna dan 2 temannya telah menyadari jika Karunalah yang membunuh Sekar untuk menyelamatkan nama baiknya sendiri. Sebab itu Guna melukai Karuna. Kemudian mereka bertiga menyerang Indiran. Mereka menjatuhkan Walkman Indiran sehingga narkolepsinya kambuh kembali. Ketika amarah Indiran memuncak, serangan tidur datang melanda. Dan saat mereka hendak menghabisi Indiran, salah satu preman mencabut pipa air menyebabkan air muncrat mengenai Indiran. Tepat saat Guna menyerangnya, Indiran terbangun karena percikan air adalah penawar narkolepsinya. Terjadilah perkelahian antara Indiran melawan ketiga preman itu. Indiran menghajar mereka secara membabi buta hingga ketiganya sekarat di tempat. Setelah itu muncullah Karuna yang berpura-pura tidak tahu apa-apa. Karena sudah muak, akhirnya Indiran membongkar jika ia sudah mengetahui bahwa Karuna yang membunuh Sekar. Hal itu nampak di pantulan genangan air saat itu. Sengaja Indiran diam dan menyembuhkan Karuna untuk mengetahui 3 preman lainnya sebelum menutup riwayatnya. Karuna yang hendak menodongkan Senpi pada Indiran lebih dulu mendapat pukulan. Sempat terjadi adu argumentasi di antaranya. Meski Indiran tak tega melukai Karuna mengingat kebaikan-kebaikannya selama ini, namun kebiadabannya terhadap Mira tak bisa diampuni. Indiran menendang Karuna hingga besi rangka menembus lehernya. Kemudian Indiran menutup bab 3 preman tersebut dengan senpinya. Pada akhirnya Indiran telah mencapai daftar keinginannya yang ke-10. Dan kini ia menambahkan satu lagi daftar keinginan untuk melihat Mira sembuh dan pulih dari koma. Dan film pun selesai.